stres, ya kan? Lucu kan? Tuhannya orang Kristen itu ketakutan. Tuhannya orang Kristen itu takut mati, ya kan? Tuhan kok mati? Lebih baik ke Tuhan kami nggak mati menurut beberapa orang yang lain mungkin, ya kan? Tapi haleluya. Shalom saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Saya percaya hari ini kita tetap aman dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, pada video kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Satu kali saya berjumpa dengan seorang pemudi, dia bertanya seperti ini, saudara. Bang, menurut abang kenapa Yesus itu ketakutan ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Saudara, pertanyaan ini seperti pertanyaan yang aneh bagi kita, ya kan? Tapi di bulan-bulan ini, saudara, adalah bulan di mana kita akan memperingati bagaimana Yesus mati menderita bagi kita di bulan Paskah ini untuk membawa kita kepada Bapa. Nah, pertanyaannya sangat sederhana, dikatakan, kenapa Yesus begitu ketakutan ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Saudara, kenapa pertanyaan seperti ini bisa terjadi, muncul dalam kekristenan? Karena apa? Selama ini banyak pandangan, banyak pikiran kita yang beranggapan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu sedikit, ya kan? Saudara, Tuhan itu dalam keberadaan apapun tidak bisa diukur dalam 100% manusia atau 100% Tuhan, ya bukan. Tapi Tuhan dalam keadaan apapun dia tetap Tuhan. Berbeda dengan kita. Kita mungkin manusia, saudara. Kita ini ibaratnya ketika kita dikasih sebuah pekerjaan, mungkin kita bisa mengalami stres, saudara. Kita itu bisa mengalami ketakutan, bukan saking beratnya tugas itu kita mengalami sakit perut mungkin, ya kan? Tapi berbeda dengan Yesus. Tapi karena pandangan yang tadi membuat orang sering berpikir Yesus itu ketakutan. Sampai ketika Yesus tahu dia akan mati, dia akan ditangkap dan disalibkan. Satu malaman Yesus bawa beberapa murid yang dikasihinya itu naik ke Taman Getsemani, lalu berdoa di sana, saudara, satu malaman. Dia berdoa, lalu dia dapati muridnya tertidur, dia bangunkan untuk berdoa lagi. Nah, orang berpikir Yesus sedang stres waktu itu. Ada orang yang berpikir yang stres itu kan kemanusiaannya, ya kan? Ketuhanannya bukan. Saudara, jangan pisahkan Yesus dengan cara yang seperti itu. Karena apa? Sejak awal dia itu tetap Tuhan, men. Saudara, dia di dalam dunia ini pun dia tetap Tuhan, bukan manusia biasa seperti kita. Saya katakan itu, saudara, buktinya adalah ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus berjumpa orang berdosa, apa yang Yesus katakan? Imanmu menyembuhkan engkau, dosamu sudah diampuni. Saudara, tidak satu orang pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan sendiri. Jadi saudara, dia tidak hanya sebatas Anda pisahkan 100% sebagai manusia, bukan. Dia tetap Tuhan. Ketika dia datang ke dalam dunia ini menjadi daging dan menjadi serupa dengan kita, saudara, kekuasaannya, otoritasnya tetap mengikuti Tuhan. Makanya yang saya katakan di sini adalah ketika Yesus di Taman Getsemani, saudara, bukan berbicara tentang ketakutan. Kalau Anda mungkin berpikir itu secara kemanusiaannya, bukan. Ya. Satu ayat firman Tuhan saya katakan dari pertanyaan si pemudi tadi, saudara, dia katakan seperti dalam Matius 20 kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, firman Tuhan katakan seperti ini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, ya kan? Ayat ini membuat orang semakin percaya bahwa dia itu betul-betul manusia gitu. Dia itu stres. Yesus stres, ya kan? Lucu kan? Tuhannya orang Kristen itu ketakutan. Tuhannya orang Kristen itu takut mati, ya kan? Tuhan kok mati? Lebih baik ke Tuhan kami nggak mati menurut beberapa orang yang lain mungkin, ya kan?
Tapi kenapa Tuhan kita seperti itu, ya kan? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau katakan, ini bukan berbicara tentang Yesus takut atau tidak. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita yang mendengarkan video ini dimanapun berada, saudara, saya kasih sebuah ilustrasi seperti ini. Satu ketika seorang raja ingin melindungi putrinya seperti itu. Lalu dia menugaskan seorang bodyguard untuk menjaga putrinya itu. Berjalannya waktu, saudara, si bodyguard ini pun menaruh hati kepada putri itu. Demikian sebaliknya putri kepada sang bodyguard itu. Saudara, ketika masa untuk menjaganya sudah selesai, ya kan? Si bodyguard ini tidak mau meninggalkan si putri ini. Karena apa? Dia sudah menaruh hati kepada dia. Dan mungkin dia berkata, aku mau terus menjaga dia, ya kan, saudara? Saudara, dari ilustrasi ini yang saya mau katakan adalah Yesus tidak berada di posisi si bodyguard itu. Bukan karena Yesus menaruh hati kepada manusia sehingga Yesus tidak mau seperti seolah-olah tidak mau mengakhiri pekerjaannya. Bukan seperti itu, saudara. Berbeda. Nah, karena apa? Ya, Yesus datang untuk mati. Saudara, dua hal yang mau saya katakan kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama adalah supaya kita ciptaannya bisa melihat Dia, ya kan? Yang kedua adalah supaya Dia mati. Yesus datang untuk mati, bukan untuk yang lain. Tuhan yang kita percaya itu, Dia datang ke dalam dunia ini hanya untuk mati, nggak ada yang lain, saudara. Jadi yang saya katakan adalah peristiwa di Taman Getsemani itu bukan berbicara tentang ketakutan, bukan. Saudara, dalam bahasa aslinya bahkan tidak ada kata ketakutan di situ. Tetapi yang ada adalah Dia menderita, saudara, karena dosa dan pelanggaran kita. Bahkan Petrus mencatat dalam 1 Petrus pasal ketiga, saudara baca mulai ayat 17 sampai ayat 22. Yesus menderita sekali untuk dosa kita, untuk manusia. Dia yang tidak berdosa itu, tetapi harus dianggap menjadi dosa, saudara. Menanggung pelanggaran kita, menanggung penderitaan kita. Untuk apa? Untuk membawa saya, untuk membawa kita kepada Bapa. Saudara, penderitaan itulah yang Yesus tanggung ketika Dia ada di Taman Getsemani itu. Saudara, mungkin di video-video yang lain saya pernah katakan, di Taman Getsemani Yesus tidak sedang berdoa dengan seperti pemahaman beberapa orang. Yesus berdoa kepada Tuhan seolah-olah Yesus itu lebih rendah daripada Tuhan. Yang saya katakan adalah Yesus sedang berbicara, saudara, dalam kesetaraannya. Dalam kesetaraannya, Bapa dan Anak adalah satu, saudara. Bukan pribadi yang bisa dipisahkan, enggak. Berhenti berpikir seperti itu. Nah, firman Tuhan katakan tapi ini ada ayatnya loh, Bang. Yesus berdoa seperti ini, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada aku. Ini kan seolah-olah Yesus itu ketakutan untuk mati. Yesus gak mau mati. Kan lucu, saudara. Padahal di tujuan awal Dia datang ke dalam dunia ini, dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena kasih Tuhan ke dalam dunia ini kepada manusia ciptaannya, Dia datang menjadi manusia, menjadi daging. Dalam Yohanes 1:14 dikatakan, Dia menjadi daging, saudara. Dia tinggal bersama dengan milik kepunyaannya. Tapi sayangnya, sering sekali milik kepunyaannya tidak mengenal Dia. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, makanya saya katakan ketika Dia datang, Dia berdoa di taman itu bukan menunjukkan ketakutan Tuhan. Karena apa? Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah bukanlah Tuhan yang takut, saudara. Karena apa? Sejak awal Dia datang hanya untuk mati bagi saya dan saudara. Yesus datang hanya untuk mati. Yesus kita bukan takut, saudara. Jadi jangan berpikir, makanya berhenti berpikir Tuhan itu seperti manusia, bisa seperti kita. Bukan, saudara. Kalau Dia seperti manusia biasa, saudara, berarti Yesus bisa berdosa. Tapi tidak satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan Yesus berdosa. Nggak ada, saudara. Tapi kita manusia, kita haus berbuat dosa, betul?
Kita suka berbuat dosa. Hari ini berbuat dosa, besok mau buat dosa yang lain lagi. Besok mau buat dosa yang lain lagi. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak pernah berdosa. Dan Yesus tidak bisa melakukan dosa. Kenapa? Saya dan Yesus, manusia kita itu nggak sama, saudara. Yohanes 1:14 dikatakan, dia hanya memakai daging itu, tapi rohnya tetap roh Tuhan yang di dalam dia. Amin. Nah, saudaraku, saya katakan seperti ini dari pertanyaan pemudi tadi. Kenapa Tuhan kita kok takut mati? Ya kan? Padahal Tuhan itu bisa berbuat sesuatu. Kalau dia Tuhan, dia bisa memerintahkan malaikat-malaikatnya, pasukannya. Gampang bagi dia untuk melenyapkan orang-orang itu. Atau gampang bagi Tuhan untuk menghilang mungkin bagi mereka. Ya kan? Dan saudaraku, ayat ini bagi sebagian orang didukung dengan seperti ini. Dalam Matius pasal yang ke-27, Matius 27 ayat yang ke-46, firman Tuhan katakan seperti ini. Kira-kira jam 3, ini sudah di atas kayu salib ya saudaraku. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saya mau katakan, sejak awal saya katakan tadi, berhenti berpikir bahwa Allah, Bapa, Anak itu bisa dipisahkan. Karena apa? Yohanes mencatat, aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara, bagaimana Bapa meninggalkan anak? Gak mungkin. Jadi kalau Anda berpikir bahwa itu adalah 3 pribadi, kalau Yesus yang disalib berarti Bapa aman. Enggak. Berhenti berpikir seperti itu. Jadi saudara, yang di atas kayu salib itu pun adalah tetap Tuhan. Amin. Dia tetap Tuhan, saudara. Jadi ketika dia berkata Eli Eli lama sabachthani, bagi sebagian orang, lihat, dia memanggil Bapanya. Anda sama seperti pasukan itu. Berarti Anda tidak mengenal Tuhan, ya kan? Anda sama seperti pasukan yang berkata, oh, selamatkanlah dirimu, ya kan? Kalau dia mulai memanggil Bapanya, dia mulai memanggil bala bantuan. Ada orang yang beranggapan seperti ini, oh, yang di atas kayu itu kan bukan Tuhan lagi, tetapi manusia seutuhnya. Saudara, mungkin hal yang aneh bagi Anda yang baru mendengarkan hal yang seperti ini. Tapi saya katakan, yang di atas kayu itu pun dia tetap Tuhan. Amin. Sampai dia mati, saudara, sampai dia dikuburkan, dia tetap Tuhan yang sama. Bukan pribadi yang lain, bukan pribadi yang digantikan, atau bukan tubuh yang ditinggalkan rohnya. Bukan, dia tetap Tuhan. Dia tetap sama, saudara. Jadi ketika dia di atas kayu salib itu, satu hal yang mau saya katakan adalah dia tidak sedang meminta Bapa untuk menolong dia. Dia tidak sedang berteriak Eli Eli lama sabachthani. Saudara, terjemahannya tidak mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Seolah-olah Yesus punya Allah, Yesus punya Tuhan. Enggak, dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi apa artinya? Saya mau katakan kepada saudara, ini adalah budayanya orang Yahudi. Dan Yesus itu sangat mengerti budaya orang Yahudi, saudara. Jadi apa yang Yesus sampaikan adalah Yesus sedang berbicara kepada orang banyak itu. Eli, Eli lama sabachthani. Saudara, kalau Anda baca kitab-kitab perjanjian lama, saya katakan dalam Mazmur, Anda boleh baca Mazmur pasal yang ke-27. Itu adalah nyanyian perang yang dibuat oleh Daud, saudara. Itu nyanyian perang. Dalam nyanyian perang itu, saudara lihat dalam bahasa aslinya, kata Eli Eli lama sabachthani itu sudah ada di Mazmur, saudara. Baca Mazmur pasal 27. Jadi bukan Yesus yang pertama mengatakan Eli Eli lama sabachthani, bukan. Tapi orang Yahudi, bangsa Israel, sudah mengatakan hal itu, saudara. Jadi maksudnya apa? Kenapa Yesus katakan itu di atas kayu salib? Saudara, sejarahnya seperti ini. Bangsa Israel, ya, mengatakan itu Eli Eli lama sabachthani adalah artinya seperti ini, saudara.
kami tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Itu artinya dalam nyanyian perangnya bangsa Israel, saudara. Nah, kenapa Yesus sampaikan itu, ya kan? Kenapa Yesus sampaikan itu di atas kayu salib? Saya mau katakan adalah Yesus tidak sedang berbicara kepada Tuhan, bukan. Tapi dia sedang berbicara kepada semua orang yang menyaksikan dia disalib, saudara. Dia sedang berbicara kepada ibu-ibu yang mengikuti dia selama perjalanan salib itu. Dia sedang berbicara kepada orang-orang Israel, orang-orang percaya, perempuan-perempuan yang percaya itu, bahkan murid-muridnya. Dia ingatkan mereka dengan nyanyian perang itu, bahwa apa, saudara? Setelah aku mati, kamu akan mengalami penganiayaan. Kamu akan mengalami penderitaan yang mungkin sama seperti yang aku alami. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Saudaraku, yang saya mau katakan, terjemahan dalam Eli Eli lama sabachthani adalah bukan Yesus sedang berbicara kepada Bapa, tidak. Tapi Yesus sedang berbicara kepada setiap orang yang menyaksikan dia mati di atas kayu itu. Dia ingatkan mereka tentang lagu perang mereka itu. Dia ingatkan mereka, ketahuilah kalau kamu juga akan mengalami penderitaan. Tapi ingatlah, Yesus, Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saudara, ketika saya dalam percakapan dengan pemudi tadi, saya katakan satu hal. Yesus yang kita sembah bukanlah Tuhan yang takut, saudara. Dia tidak takut apapun. Tapi karena kasihnya akan dunia ini, akan saya dan saudara, dia datang hanya untuk mati bagi kita. Saudaraku, di bulan Paskah ini, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita renungkan bagaimana Tuhan menderita mengalami aniaya. Hanya apa? Hanya untuk membawa saya dan saudara menyatu dengan Bapa di sorga. Saudaraku, renungkan kebaikan Tuhan, dan saya percaya di bulan ini dia akan semakin diberkati Tuhan, karena kasih Tuhan yang saya percaya mengalir dalam kehidupan kita. Ketahuilah, sekali-kali engkau akan mengalami penderitaan dan penganiayaan karena nama Tuhan. Tapi sama seperti apa yang Yesus katakan di atas kayu salib itu, sekalipun kamu mengalami itu semua, engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudaraku, tetaplah kuat di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.